Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3 sekolah dasar. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semua sehat ya? Tidak ada yang sakit? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Jangan lupa kalian harus tetap lebih semangat dalam belajar. Dikarenakan belajar itu hukumnya adalah wajib. Untuk siswa kelas 3 minggu ini kita masih akan meneruskan pembelajaran yang kemarin, yaitu tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Untuk kali ini bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini nanti kita akan mempelajari tentang mohon pertolongan. Oke ya, sekarang kita lanjut. Coba kalian perhatikan gambarnya dulu. Ini kira-kira gambar tentang apa? Ini adalah ada seorang anak yang sedang, betul, anak yang sedang sholat. Ini seorang anak laki-laki sedang melakukan sholat, betul sekali. Kemudian gambar yang selanjutnya, coba kalian perhatikan, kira-kira ini gambar apa? Ini adalah ada seorang anak perempuan yang sedang, apa ini? Yang sedang berdoa. Tangannya ditengadahkan ini ya, berarti itu sedang berdoa. Ada seorang perempuan yang sedang berdoa. Betul ya? Itu adalah gambar yang ada kaitannya dengan materi kali ini, yaitu mohon pertolongan. Kita lanjut tentang kesimpulan gambar. Jadi ada dua gambar tadi, kesimpulannya adalah kedua gambar itu menunjukkan memohon pertolongan kepada Allah. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi kan sholat. Sholat itu kalau menurut bahasa artinya adalah doa. Ya toh? Karena di dalam sholat itu bacaan-bacaan doa. Kemudian gambar yang kedua itu adalah anak sedang berdoa. Nah, doa itu merupakan istilah dari memohon pertolongan kepada Allah. Nanti ada pembahasannya. Kemudian memohon pertolongan kepada Allah itu dengan sholat dan berdoa. Tadi sudah saya jelaskan ya, barusan itu tadi. Itu adalah keterangan dari gambar. Kita lanjutkan tentang memohon pertolongan. Kita itu hanya memohon pertolongan kepada Allah saja. Jadi ketika kita itu meminta pertolongan hanya meminta kepada Allah. Selanjutnya, hal itu dikuatkan dalam firman Allah yang bunyinya ini terdapat dalam surat apa ini? Surat yang terkenal setiap kali sholat pasti dibaca. Betul, terdapat dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa itu? Artinya adalah hanya kepada Engkaulah kami menyembah. Yang dimaksud Engkaulah ini adalah Allah. Dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, berdasarkan surat Al-Fatihah ini kita menyembah hanya kepada Allah dan kita memohon pertolongan itu juga hanya kepada Allah. Itu terkait dalil tentang memohon pertolongan kepada Allah. Kita lanjutkan tentang cara memohon pertolongan kepada Allah itu dengan doa. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah itu caranya dengan berdoa. Kalian pernah berdoa? Pasti pernah ya. Mungkin kapan kalian berdoanya? Setelah sholat mungkin? Iya.
Jadi berdoa itu ya kapan saja, ya kapan saja boleh. Nanti akan kita jelaskan kapan waktu berdoa yang tepat itu. Dilanjutkan. Nah, firman Allah juga ini dalam Al-Qur'an ya, dalil tentang berdoa yaitu ud'uni astajib lakum. Itu adalah firman Allah. Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Artinya apa ini? Ud'uni astajib lakum artinya adalah berdoalah kepadaku. Ku yang dimaksud di sini adalah Allah. Niscaya akan ku perkenankan bagimu. Maksudnya ku perkenankan itu akan dikabulkan. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk berdoa. Kalau kita mau berdoa pasti akan dikabulkan oleh Allah. Itu adalah janjinya Allah. Kita harus percaya. Sekarang kita lanjut tentang berdoa. Apa itu berdoa? Berdoa itu menurut bahasa artinya adalah memohon. Jadi kalau kita itu berdoa berarti kita memohon. Kemudian doa menurut istilah adalah permohonan yang bersifat baik terhadap Allah. Jadi ketika kita berdoa, yang kita mohon pasti yang baik-baik. Jangan sampai berdoa memohon yang tidak baik. Jadi semua yang baik-baik itu kita mohonkan kepada Allah. Nanti Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Seperti dalil yang di depan tadi, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku atau kepada Allah, niscaya nanti pasti akan dikabulkan oleh Allah. Selanjutnya, berdoa itu bisa dilakukan setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Jadi berdoa itu bisa setiap saat, bisa sewaktu-waktu, dimanapun juga. Tapi nanti di belakang akan ada penjelasan tentang waktu-waktu khusus yang doa kita itu mudah dikabulkan oleh Allah. Apa saja ya nanti akan ada keterangannya. Silahkan disimak. Kemudian kita lanjut, apa sebenarnya tujuan dari kita berdoa itu? Kira-kira apa tujuannya? Tujuan yang pertama, kita berdoa itu untuk memohon hidup selalu dalam bimbingan Allah. Kenapa kok kita memohon agar selalu dalam bimbingan Allah, agar kita dalam hidup ini tidak melenceng, tidak berbuat ke dalam hal-hal yang berdosa. Maka dari itu kita memohon hidup agar selalu mendapatkan bimbingan dari Allah, agar jalan hidup kita itu lurus. Kemudian tujuan berdoa yang kedua adalah untuk meminta perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sudah kita ketahui bersama bahwa setan itu nanti kan akan masuk neraka selama-lamanya. Oleh karena itu, setan itu berusaha menggoda manusia agar bisa menjadi teman setan nanti di neraka. Makanya setan itu selalu menggoda manusia. Oleh karena itu, agar kita tidak digoda oleh setan, maka kita harus memohon perlindungan kepada Allah. Caranya memohon perlindungan ya dengan berdoa itu. Itu adalah tujuan berdoa yang nomor 2. Selanjutnya tujuan berdoa yang nomor 3 adalah memohon agar kita diberi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Maka tujuan berdoa di sini yang nomor 3 itu adalah
di dunia kita memohon kepada Allah agar selamat, dan juga di akhirat kita juga memohon kepada Allah agar selamat. Kalau kita di dunia selamat, di akhirat selamat, maka sangat beruntunglah kita. Maka dari itu kita harus berdoa kepada Allah. Itu adalah 3 di antara tujuan berdoa. Kita lanjut sekarang tentang waktu untuk berdoa. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tadi ya. Meskipun berdoa itu bisa kapan saja, tapi ada waktu-waktu tertentu yang kita berdoa pas waktu itu, maka doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Ini ya. Jadi meskipun bisa berdoa setiap saat, tapi ada waktu-waktu yang mustajab. Waktu yang mustajab itu yang bagaimana? Waktu yang mustajab itu adalah waktu ketika kita berdoa, doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Namanya waktu yang mustajab. Waktu di mana Allah itu mudah untuk mengabulkan doa kita. Kemudian selanjutnya, waktu yang mustajab itu kapan? Yang nomor 1 yaitu setelah sholat wajib. Makanya setelah sholat wajib kita dianjurkan untuk berdoa. Karena waktu setelah sholat wajib itu merupakan waktu yang mustajab. Jika kita berdoa setelah melaksanakan sholat, maka doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Makanya kalian setelah selesai sholat jangan langsung pergi, tapi duduk dulu kemudian berdoa. Berdoa apa? Ya terserah, macam-macam, pokok yang baik-baik ya. Semuanya diminta. Doakan saja semuanya. Minta rezeki yang banyak, minta menjadi anak yang pandai, minta menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, dan banyak sekali. Pokoknya yang baik-baik saja. Nanti doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Itu adalah waktu mustajab yang nomor 1, yaitu setelah selesai sholat wajib. Kemudian waktu yang mustajab lagi yang nomor 2 adalah pada saat malam Lailatul Qadar. Kalian tahu apa itu malam Lailatul Qadar? Kapan kira-kira? Malam Lailatul Qadar itu hanya ada 1 malam dalam 1 tahun. Tepatnya berada di bulan Ramadan. Jadi pada malam bulan Ramadan itu ada 1 malam yang ketika kita berdoa di 1 malam itu, doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah. Malam itu namanya malam Lailatul Qadar. Itu ya, itu yang kedua, waktu yang mustajab untuk berdoa. Waktu yang mudah sekali doa kita dikabulkan oleh Allah. Kita lanjutkan, waktu yang mustajab lagi yang nomor 3 itu adalah waktu antara azan dan iqomah. Jadi ketika azan itu kan diam sebentar, kemudian nanti iqomah. Jadi antara azan dan iqomah itu ada jarak ya, ada jeda. Nah, jarak atau jeda ini silahkan dimanfaatkan untuk berdoa. Dikarenakan waktu antara azan dan iqomah ini ketika kita berdoa, maka doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Itu waktu
yang mustajab nomor 3. Kita lanjutkan waktu yang mustajab nomor 4 adalah pada saat turun hujan. Nah, ini kalau kita itu sedang turun hujan ya, maka kita manfaatkan untuk berdoa karena saat turun hujan merupakan waktu yang mustajab. Jadi jangan disia-siakan ketika turun hujan, ayo segera berdoa. Kemudian selanjutnya, waktu yang mustajab lagi yang nomor 5 adalah pada waktu sepertiga malam yang terakhir. Kapan itu waktu sepertiga malam yang terakhir? Ya sekitar mulai pukul 2 malam. Ya setelah bangun tidur, kemudian kita bangun, kemudian berdoa. Ya jam 2 malam, jam 3 malam sampai menjelang subuh. Itu adalah waktu sepertiga malam yang terakhir. Kalau kita berdoa pada saat itu, nanti doa kita akan mudah dikabulkan oleh Allah. Kita lanjutkan untuk waktu yang mustajab yang nomor 6 adalah pada hari Jumat. Nah ini kalau kita tiba di hari Jumat, maka perbanyaklah untuk berdoa. Mulai kapan hari Jumat itu? Hari Jumat itu dimulai dari malam Jumatnya itu ya, setelah maghrib atau setelah matahari terbenam sampai hari Jumat sore sebelum matahari terbenam. Itu terhitung hari Jumat. Oke ya, bisa membedakan apakah ini hari Jumat atau tidak ya. Jadi mulai terbenamnya matahari malam Jumat itu, kemudian paginya di hari Jumat, sorenya hari Jumat, dan yang terakhir sebelum matahari terbenam di sorenya hari Jumat. Itu masuk waktu yang mustajab. Oke, itu ada 6 ya. Kemudian nomor 7, waktu yang mustajab lagi yaitu saat sahur dan berbuka puasa. Jadi ketika kita puasa Ramadan itu ketika sahur ya, berarti ini masuk sepertiga malam yang terakhir tadi, atau ketika kita berbuka puasa, maka usahakan untuk berdoa dulu. Kita meminta apapun yang kita minta, insya Allah Allah akan mengabulkan doa kita. Karena apa? Karena saat sahur dan berbuka puasa itu merupakan waktu yang mustajab, waktu yang mudah dikabulkan doa-doa kita. Kita lanjutkan untuk waktu yang mustajab yang nomor 8 adalah pada saat hari Arafah. Kapan itu hari Arafah? Hari Arafah itu yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Kita biasanya pada tanggal 9 Zulhijjah itu berpuasa, namanya adalah puasa sunnah Arafah. Itu adalah waktu yang mustajab. Di hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah ini, mari kita perbanyak untuk berdoa. Untuk waktu yang mustajab nomor 9 adalah pada saat kita berpuasa. Jadi pada waktu bulan Ramadan kita kan berpuasa. Di siang harinya pas puasa itu silahkan memperbanyak berdoa kepada Allah. Insya Allah doa kita pas pada waktu kita berpuasa akan segera dikabulkan oleh Allah. Itu adalah waktu-waktu yang mustajab. Kemudian berdoa itu ada tata caranya. Tidak hanya sekedar berdoa saja. Lantas
Apa tata caranya? Tata cara berdoa yang pertama, kita dalam berdoa itu menghadap ke kiblat. Kiblat itu mana? Ya menghadap ke Ka'bah sana. Alias ketika kita berdoa hadapnya sama dengan ketika kita sholat. Itu namanya menghadap ke kiblat. Kemudian tata cara berdoa yang nomor 2 adalah menengadahkan tangan ketika berdoa. Jadi ketika berdoa tangannya diangkat, ditengadahkan, kemudian berdoa. Tata cara yang nomor 3 ketika berdoa, sebelum dan sesudah kita membaca doa, kita membaca hamdalah dan sholawat dulu. Hamdalah itu yang mana? Hamdalah itu yang alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sholawat ya yang paling pendek, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang paling pendek. Nah, sebelum dan sesudahnya kita membaca hamdalah dan sholawat. Itu adalah tata cara berdoa yang nomor 3. Kemudian tata cara berdoa yang nomor 4, yaitu ketika kita berdoa itu harus sungguh-sungguh. Tidak boleh berdoa itu dipakai untuk mainan, apalagi berdoa dengan tertawa. Ya, jadi ketika kita berdoa kita harus sungguh-sungguh, karena pada intinya doa itu adalah memohon kepada Allah. Makanya harus yang sungguh-sungguh. Selanjutnya tata cara yang nomor 5 adalah yakin bahwa Allah itu mengabulkan doa kita. Jadi kalau kita itu berdoa, kita itu harus yakin bahwa Allah mengabulkan doa kita. Kalau kita tidak yakin, ya tidak mungkin doa kita dikabulkan oleh Allah. Maka dari itu kita harus yakin doa kita ini pasti akan dikabulkan Allah. Selanjutnya, tata cara yang nomor 6, doa itu diulang-ulang pada waktu yang lain. Jadi kalau berdoa jangan hanya sekali. Misalnya berdoa ingin pandai, jangan hanya hari ini saja berdoanya, tapi besok juga berdoa ingin pandai, lusa juga berdoa ingin pandai. Terus doanya sampai doa kita dikabulkan oleh Allah. Kalau doa kita belum dikabulkan oleh Allah, ya kita terus-menerus mengulang doa itu. Itu ya, itu adalah tata cara berdoa. Kita lanjutkan tentang larangan dalam berdoa. Jadi kita itu dalam berdoa ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan. Apa saja larangannya? Yang pertama, berdoa untuk tujuan perbuatan dosa. Apa ini contohnya? Misalnya berdoa untuk mencuri, ya. Misalnya, ya Allah, saya akan mencuri, mohon nanti tidak ketahuan, misalnya. Itu tidak boleh. Karena apa? Mencuri itu perbuatan dosa. Itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, kita tidak boleh lagi berdoa dengan tergesa-gesa dan meminta agar segera dikabulkan. Ini juga tidak boleh. Berdoa itu harus tidak dengan tergesa-gesa. Kemudian kita meminta dan jangan mendikte Allah. Ya, ini doa ini harus dikabulkan ya Allah misalnya. Tidak boleh seperti itu. Kemudian yang nomor 3, dalam berdoa itu kita tidak boleh berdoa yang tidak baik untuk dirinya atau orang lain. Berdoa yang tidak baik itu bagaimana? Misalnya teman kalian namanya Ahmad. Ya Allah, Ahmad nanti kalau pulang semoga tertabrak motor misalnya. Itu tidak boleh karena itu mendoakan yang tidak baik untuk orang lain. Nah, itu adalah beberapa larangan dalam
berdoa. Kesimpulannya, jadi pembelajaran kali ini, kesimpulan yang pertama, kita itu mohon pertolongan hanya kepada Allah. Untuk kesimpulan yang kedua, dalam berdoa kita itu harus memahami tata cara dan waktu-waktu yang mustajab. Untuk tata cara dan waktu yang mustajab tadi sudah kita bahas bersama. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kita tidak boleh berdoa untuk kejahatan, tapi doa kita untuk kebaikan. Itu adalah kesimpulan pembelajaran pada kali ini. Oke ya, bisa dimengerti ya. Kalau sudah mengerti, sementara itu semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.